TITB, jumpa lagi di One Wealth Outlook Weekly Market Update bersama saya, Nataya Henry Wijaya. Terlepas dari fakta bahwa Amerika Serikat telah jatuh ke dalam resesi teknikal, beberapa rilis data ekonomi per bulan September turut menunjukkan ketangguhan. Data PMI manufaktur dan jasa Amerika Serikat masih mencerminkan ekspansi. Tingkat kepercayaan konsumen tercatat meningkat ke level 108 dari bulan sebelumnya di 103,6. Dan level aplikan Initial Jobless Claim pun turun ke 193.000. Namun, di satu sisi, volatilitas pada bursa saham Amerika Serikat berlanjut untuk meningkat. Menutup bulan September, performa bursa saham Amerika Serikat cukup terpukul. Tampaknya, pasar masih dihantui oleh nada hawkish para gubernur The Fed, yang pada pertengahan minggu lalu kembali memberikan komentar terkait kenaikan suku bunga. James Bullard dan Neil Kashkari menyatakan seriusnya kondisi inflasi, sehingga The Fed masih dinilai harus menaikkan suku bunga. Alhasil, menutup bulan September, indeks S&P 500 melemah 9,61%, indeks Dow Jones sebesar 9,25%, dan indeks Nasdaq melemah paling dalam sebesar 10,2%. Alhasil, ketiga bursa mencetak level terendah semenjak 2020. Nada hawkish dari The Fed turut mempengaruhi pergerakan pasar obligasi Amerika Serikat, tercermin dari kenaikan imbal hasil daripada US Treasuries acuan 10 tahun, di mana pada awal September, yield berada pada level 3,26% dan ditutup menguat ke 3,82% di akhir bulan. Di sisi lain, gejolak pada pasar global turut terbebani oleh sentimen dari negeri Inggris. Pada awal minggu lalu, pasar Inggris terbebani oleh pengumuman anggaran pemerintah yang relatif kontroversial terkait dengan pemotongan pemungutan pajak di tengah kondisi inflasi yang cukup tinggi. Namun, berbeda dari negeri-negeri lain yang relatif melakukan pengetatan kebijakan moneter, pada pertengahan minggu, Bank of England telah mengumumkan rencana program pembelian obligasi guna menstabilkan fluktuasi di pasar obligasi Inggris. Alhasil, imbal hasil acuan obligasi Inggris tenor 2 dan 10 tahun mengalami penurunan. British Pound yang pada awal minggu lalu sempat menyentuh level terendah di 1,03 berbalik arah kembali ke 1,13. Namun, intervensi pemerintah setempat belum mampu untuk menaikkan pasar saham Inggris, di mana dalam satu minggu terakhir, bulan September, melemah sebesar 1,81%. Beralih ke pasar domestik, minimnya data pada akhir minggu bulan September dan juga volatilitas pasar global yang masih cukup relatif tinggi menjadi katalis negatif untuk pasar Indonesia. Sehingga pada bulan September, IHSG terkoreksi sebesar 1,57%, ditutup di level 7040,79 pada Jumat lalu. Dalam satu minggu terakhir, IHSG melemah sebesar 1,21%, dan untuk pasar obligasi, selama satu minggu terakhir, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak cukup stabil di kisaran 7,3%. Seturut dengan pernyataan hawkish The Fed dan volatilitas yang masih terlihat di pasar global, mata uang Amerika Serikat masih mampu bertahan sebagai safe haven. Dalam waktu satu bulan, rupiah melemah sebesar 2,31%, hingga pada akhir bulan terhadap US dollar, rupiah berada pada level 15.228. Namun, di satu sisi, guna mencegah pelemahan rupiah yang berlebihan, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Sentral telah melakukan intervensi di pasar untuk memastikan kecukupan pasokan falas dan menyatakan akan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam aktivitas perdagangan. Tidak luput dari fokus pasar adalah hasil dari inflasi dalam negeri. Pada bulan September, inflasi Indonesia mencapai 5,95%, menandakan cetak inflasi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Sejalan dengan antisipasi,
kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi kontributor utama. Dengan demikian, menjadi patut untuk terus dicermati oleh investor, ada realitas bahwa baik pasar global ataupun domestik sedang mengalami ketidakpastian yang cukup signifikan, ditandai oleh melemahnya pasar saham dan juga obligasi. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mendapatkan update terkait pasar terkini, silakan mengakses Weekly Market Journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Nata Hendri Wijaya, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAITB.